Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi. Selamat datang di channel Madam di Tarot. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat, bahagia, penuh berkah kelimpahan, sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe di YouTube channel saya. Dukungan teman-teman sangat berarti dan luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya teman-teman, kali ini aku akan buat general reading ya untuk zodiak Cancer, yang temanya energimu di bulan Juni 2022 ya. Bagaimana kisah karir kamu ya, pekerjaan atau keuangan atau percintaan kamu di bulan Juni 2022. Karena ini general reading, tentunya tidak bisa resonate 100% dengan zodiak Cancer di luar sana. Dan apabila ingin lebih spesifik dibacakan, bisa silakan personal reading melalui WA yang ada di bawah video ini, dan tentunya berbayar ya teman-teman. Ya teman-teman, kita mulai ya untuk prediksi zodiak Cancer di bulan Juni 2022. Ya, kita shuffle ya. Bagaimana nih kisahnya untuk Cancer di bulan Juni 2022? Karir, bisnis, pekerjaan, ataupun percintaan. Bagaimana energimu di bulan Juni 2022 Cancer? Ya. Bagaimana energimu di bulan Juni 2022 untuk Cancer? Ya, karena ini general reading ya teman-teman, menarik energi banyak orang, jadi tidak semua bisa cocok ya. Ada yang cocok, ada yang enggak, tapi kita aminkan saja yang baik-baiknya ya teman-teman. Oke. Bottom of the deck-nya ada King of Pentacles. Wow, King of Pentacles. Ya, di sini ada Death. Ada Seven of Wands. Cancer. Ada Five of Swords. Dan ada Nine of Swords. Ya, di sini tadi bottom of the deck-nya ada King of Pentacles ya. Jadi kalau kamu ingin maju di keuangan kamu, di bisnis kamu, di karir kamu ya teman-teman, atau kamu berkelimpahan dengan keuanganmu ya, atau kamu bisa memanifestasi apa yang kamu mau, syaratnya kamu harus berubah gitu loh. Ada perubahan ya. Perubahan di dalam diri kamu, perubahan untuk maju, perubahan untuk berjuang, perubahan untuk mencapai cita-cita kamu gitu. Kamu bangkit dari keterpurukan kamu nih teman-teman. Ayo berjuang ya. Ketika kamu berjuang, kamu akan mendapatkan kelimpahan. Bisa jadi kamu bertemu peluang bisnis yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan kamu harus mulai menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu di sini mulai action gitu loh, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Mungkin sebelumnya kamu banyak overthinking, banyak stres ya, atau banyak
bisa juga frustrasi atau keinginan-keinginan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di sini kuncinya adalah perubahan ya teman-teman. Ketika kamu mau berubah, mau berdamai dengan dirimu sendiri, kamu mau berjuang menyelamatkan atau menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, kamu bisa loh gitu. Kamu bisa nih menjadi pemenangnya gitu ya. Kamu banyak introspeksi diri, gali potensi diri gitu. Di sini ada Four of Swords. Ya. Ketika kamu mau berdamai dengan dirimu sendiri atau kamu mau berusaha untuk merubah pola pikir kamu ya teman-teman ya, yang tadinya pesimis jadi optimis, yang tadinya kayak nggak mungkin jadi mungkin gitu. Akan ada keberhasilan teman-teman, akan ada keberhasilan ya, dan akan ada keceriaan, akan ada kegembiraan, dan juga di sini kamu akan bertemu dengan pekerjaan yang tepat atau peluang bisnis yang cocok buat kamu gitu, atau hal-hal yang bisa membuat kamu semangat untuk maju lagi gitu, bangkit lagi kalau kamu itu mampu gitu menyelesaikan segala hal-hal yang memang kemarin memang sulit untuk diwujudkan gitu loh teman-teman. Jadi kuncinya jangan menyerah ya teman-teman di sini untuk Cancer. Jangan menyerah, selalu ada jalan keluarnya. Kamu bisa kok gitu loh. Kamu pasti bisa. Gitu ya teman-teman ya. Bisa juga di sini perjuangan kamu membuahkan hasil setelah kamu berubah dengan cara berpikir kamu, cara kamu bertindak gitu. Ada perubahan di bulan Juni 2022. Kamu akan bisa mulai stabil lagi. Seperti itu ya. Jadi banyak-banyak menggali potensi diri, introspeksi diri, meningkatkan pengembangan diri. Itu kelimpahan akan hadir buat kamu Cancer. Sekarang kita lihat dari kartu oracle-nya ya. Energimu di bulan Juni 2022. Semua itu memang harus dilakukan usaha ya teman-teman. Gak ada yang tiba-tiba jebret gitu, rezeki turun dari langit. Tuhan pengen lihat gitu bagaimana kamu berubah, bagaimana kamu belajar menyikapi hal-hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu niat berubah, niat maju, niat ingin berhasil, ada keberhasilan teman-teman. Ya. Ada keberhasilan, ada kehidupan yang lebih membaik. Ada peluang-peluang bagus ketika kamu percaya ya dan yakin dengan kuasanya. Oke, sekarang kita lihat dari kartu oracle energi Cancer di bulan Juni 2022. Jangan overthinking, jangan patah semangat gitu. Jangan fokus pada masalahnya, tapi lebih fokus dengan solusinya. Kebahagiaan akan kamu dapatkan. Kalau kita fokusnya sama masalah, kita akan runyam terus teman-teman. Tapi ketika kita fokus dengan solusinya, Tuhan memberikan caranya, memberikan jalan terangnya. Oke, di sini ada journey ya. Tuh, ada pelajaran teman-teman. Memang kamu harus melewati masa-masa sulit itu agar kamu bisa menghargai gitu loh apa-apa yang sudah diberikan kepada Tuhan. Bisa jadi sebelumnya kamu tidak ada masalah ya dengan keuangan gitu.
nggak merasakan kesulitan, tapi ketika diberi kesulitan itu adalah pelajaran kamu untuk banyak bersyukur, banyak berterima kasih dengan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Lihat lagi. Bottom of the deck-nya ada the healer of the age. Kayak mungkin kamu bisa healing dengan dirimu sendiri ya. Di sini ada hostilities. Kita lihat dulu. Ada strategi ya. Ada goddess of the moon. Ya, di sini jadi pesannya untuk memperbaiki kehidupan kamu nih ada strategi yang harus kamu lakukan di dalam perjalanan kehidupan kamu. Kamu akan mendapatkan jalan cahaya atau jalan terang, jalan kebahagiaan ketika kamu bisa memerangi ego kamu gitu loh teman-teman. Mungkin kamu kemarin fokusnya pada masalah terus gitu ya teman-teman ya. Fokusnya pada masalah, jadi kayak lupa kalau sebenarnya banyak solusi di depan mata. Di sini dibutuhkan strategi. Gimana nih caranya agar aku bisa kembali pulih ya. Kembali pulih di dalam apa? Di dalam perekonomian, di dalam kehidupan yang semakin membaik. Itu ada jalan terangnya loh teman-teman. Ketika kamu bisa melepaskan ego kamu, melepaskan kemarahan kamu, melepaskan rasa kalau kamu tuh kayak paling menderita sendiri gitu. Jadi Tuhan ini memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu jadi orang yang tahan banting gitu loh teman-teman. Ada perjalanan yang harus dilalui. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu ya. Jadi ketika kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kamu healing dengan dirimu sendiri, ini akan ada apresiasi gitu loh. Bisa jadi ada peningkatan di dalam kehidupan kamu, peningkatan di dalam perekonomian kamu, peningkatan di dalam keuangan kamu atau bisnis kamu gitu. Ataupun di dalam percintaan kamu ya. Jadi ketika kamu mulai melakukan strategi jitu gitu ya, lebih mendengarkan intuisi kamu, banyak pencerahan yang kamu dapatkan dari Tuhan dan alam semesta untuk kamu bisa maju berkembang. Apapun itu yang kamu lakukan ya, mau karir, bisnis, pekerjaan, keuangan ataupun percintaan. Itu sih ya. Jadi di sini memang ada perjuangan yang harus kamu lalui. Ketika kamu bisa melampaui hal-hal yang sulit nih ya dalam kehidupan kamu bisa jadi pemenangnya loh. Nih ada King of Pentacles. Ini melambangkan kemakmuran ya, melambangkan kebahagiaan, melambangkan keberlimpahan. Ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi percintaannya untuk Cancer. Ada apa nih yang terjadi? Kisah cintamu di bulan Juni 2022 untuk Cancer. Ya, bagaimana kisah cintamu di bulan Juni 2022 dari kartu romance-nya ya. Bagaimana kisah cinta Cancer di bulan Juni 2022? Ya, bottom of the deck-nya ada heart to heart conversation. Ya, kita lihat ada healing family issues ya.
ada release your ex, ada deception, dan ada children. Ya, di sini heart to heart conversation ya, bottom of the deck-nya. Jadi ini untuk yang single dulu ya. Yang single aku melihatnya gini teman-teman. Lepaskan gitu loh hal-hal yang membelenggu kamu nih di sini ya. Lepaskan family issues, bisa jadi mungkin hubungan kalian yang dulu-dulu atau masa lalu itu kamu rilis gitu loh. Jangan kamu gandoli terus gitu ya. Kalau digandoli tuh kayak ibarat kamu mau melangkah, kamu kayak di kaki kamu ada beban 10 kilo. Jadi kamu gak maju-maju teman-teman. Lepaskan, ikhlaskan gitu. Dan juga jujur dengan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu gak mau lepasin, kebahagiaan itu gak akan hadir dalam kehidupan kamu teman-teman. Gitu ya. Di sini bisa jadi ini mungkin hubungan kalian ada masalah dengan orang tua kamu ya. Atau juga bisa jadi masalah ini adalah bisa jadi kamu sudah punya anak misalkan gitu ya, hubungannya sudah punya anak, kamu dealing dengan orang yang belum punya anak ya, bisa juga gitu. Jadi kamu kayak gak jujur nih kalau kamu ternyata udah punya anak misalkan. Bisa juga kamu masih anak-anak gitu ya, berhubungan dengan orang yang lebih dewasa umurnya daripada kamu. Jadi di sini lebih kamu tuh jangan jangan terlalu fokus pada masalahnya gitu loh teman-teman. Lebih rileks, lebih ikhlas. Apa yang membuat kamu bahagia itu yang kamu fokuskan. Kalau misalkan di sini ada deception ya, jadi lebih jujur aja apa adanya gitu. Ketika kamu jujur apa adanya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kok buat kamu gitu. Kalau kamu gak jujur justru nanti di nextnya gitu ya, step berikutnya malah kamu yang akan kacau sendiri gitu. Ketika ini hubungan belum sampai ke jenjang yang lebih tarafnya lebih meningkat gitu ya, lebih baik kamu jujur apa adanya. Misalkan kamu udah punya anak ya kamu bilang gitu, aku udah punya anak gitu ya. Terus kalau kamu ada masalah dengan orang tua kamu di masa lalu, misalkan mungkin ada ajaran-ajaran atau aturan-aturan, dogma-dogma, coba dilepasin gitu, diikhlaskan. Jadi lebih mengikhlaskan energi negatif yang ada di dalam dirimu itu keluar teman-teman. Ketika energi negatif keluar, kamu gantikan dengan energi yang positif, itu buat kebahagiaan kamu sendiri kok gitu. Tuhan bilangnya gitu ya teman-teman ya, melalui kartu ini. Lebih sering-sering untuk bicara dari hati ke hati sendiri dulu gitu loh teman-teman. Bener gak ya apa yang aku lakukan ini gitu loh. Karena ketika kamu mendengarkan suara hati kamu, mendengarkan jiwa kamu, itu semua jawaban ada di dalam diri kamu sendiri gitu teman-teman. Ketika kamu jujur dengan dirimu sendiri, berarti kamu jujur dengan Tuhan kamu gitu loh. Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Dan Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat kamu. Itu sih ya pesannya di sini. Atau misalkan kamu di sini seseorang yang masih anak-anak, misalkan berhubungan dengan orang yang dewasa gitu ya. Ini soalnya general reading jadi vice versa ya, energinya terbolak-balik. Kalau memang sudah tidak bisa sudah tidak bisa bersatu lagi, ya dilepaskan aja teman-teman gitu loh. Dilepaskan ketika kamu ikhlas dengan keputusan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu gak bisa memaksakan kehendak
dengan diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kasihan pikiran kamu gitu. Jadi akhirnya stres, banyak konflik. Sebenarnya jadi keruwetan atau konflik itu kamu yang narik sendiri gitu. Nah, mulai sekarang berubah, perjuangkan. Kalau kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk bahagia gitu. Dengan orang yang memang bisa membahagiakan kamu. Tuhan pasti mengirimkan buat kamu. Gitu ya teman-teman, message-nya. Percintaanmu di bulan Juni 2022 untuk yang single. Dan di sini juga kalau untuk yang berpasangan ya, mungkin hubungan kalian ada masalah dengan anak ya. Ada masalah dengan anak, jadi kayak kalian mungkin sudah tidak ada kecocokan satu sama lain gitu. Jadi akhirnya kalian ingin mengambil keputusan tapi lebih condong kepada anak-anak yang sudah hadir ya dalam kehidupan kalian. Kalau memang bisa dibenahi ya teman-teman, kamu lebih minta petunjuk kepada Tuhan gitu. Diselesaikan hal-hal yang membelenggu kehidupan kamu teman-teman. Mungkin diperlukan kejujuran satu sama lain nih dari pasangan dengan pasangan gitu. Ketika jujur satu sama lain, bicara dari hati ke hati, mungkin bisa jadi dengan hadirnya anak-anak ya yang sudah ada di dalam kehidupan keluarga kalian ini, kalian bisa memahami satu sama lain, bisa saling introspeksi diri, mengerti gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu memang keputusan yang tepat gitu teman-teman. Jadi aku di sini lebih lihat kelebihannya pasangan, jangan lihat kekurangannya pasangan gitu. Saling support satu sama lain gitu teman-teman ya. Kalau memang di situ kelebihannya ya lebih ditingkatkan, kalau kekurangannya coba diberikan maksudnya kalau ada kekurangannya ya dimengerti dulu, dipahami dulu, seiring berjalannya waktu diperbaiki gitu teman-teman ya. Jadi di sini kalau untuk yang berpasangan saling memahami satu sama lain kelebihan dan kekurangan pasangan. Ingat kalian sudah punya anak-anak gitu loh. Jadi lebih mengajari kepada anak-anak untuk menjadi orang tua yang lebih baik gitu, orang tua yang lebih mengayomi. Bukan orang tua yang saling tuding satu sama lain gitu loh. Ini salah kamu, ini salah aku, atau saling menyalahkan satu sama lain gitu teman-teman. Jadi kayak di sini mungkin dididik untuk menjadi orang tua yang lebih baik kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi panutan buat anak-anaknya juga bisa ya ketika pasangan ini saling jujur satu sama lain. Itu ya message-nya di Juni 2022 untuk kisah cintamu Cancer. Sekarang kita lihat pesan semestanya ya. Apa nih pesan semestanya untuk Cancer di bulan Juni 2022? Apa pesan semesta untuk Cancer di bulan Juni 2022? Oke. Bottom of the deck-nya ada purity, kemurnian,
hati kamu, kemurnian jiwa kamu ya. Harus dirilis ya, hal-hal yang membelenggu kamu, go outside ya message-nya. Lalu ada fairy spotting dan ada ask for help. Ya, di sini sih aku lebih merasakannya gini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, minta bantuan kepada Tuhan dan alam semesta. Tuhan pasti akan memberikan petunjuknya, akan mengangkat dirimu dari hal-hal yang membuat kamu terpuruk gitu. Hal-hal yang membelenggu kamu itu akan diangkat ketika dirimu percaya akan kuasanya. Di sini juga ada fairy spotting, jadi kayak aku lebih melihat percaya dengan keajaiban Tuhan, percaya dengan kemujizatannya gitu. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ya, ketika kita yakin dan percaya dengan kekuatannya, hal-hal yang tak terduga itu hadir teman-teman. Ketika kita tidak fokus selalu dengan pakai pikiran gitu, tapi lebih menggunakan pakai hati ya. Ketika kamu merasa tenang, merasa nyaman, banyak hal-hal yang indah di dalam kehidupan kamu. Makanya di sini bottom of the deck-nya ada purity ya, kemurnian jiwa kamu. Semua jawaban ada di dalam diri kamu sendiri. Ketika hati kamu bersih, pikiran kamu tenang, rileks, itu banyak sekali jawaban-jawaban dari Tuhan untuk kebahagiaan yang kamu dapatkan. Mungkin kamu harus lebih sering merilis ya teman-teman ya, jangan ditumpuk-tumpuk gitu loh beban-beban yang terjadi. Makanya memang setiap hari melakukan meditasi gitu, itu fungsinya untuk apa sih? Untuk membuang ya energi negatif yang ada di dalam diri kita gitu. Nggak tiap hari ditumpuk, kayak ibarat rumah teman-teman. Kalau tiap hari nggak disapu kan kotor ya, nggak enak kita rasanya gitu loh. Tapi ketika tiap hari disapu bersih, kita juga nyaman tinggal di dalam rumah tersebut gitu. Sama dengan jiwa kita teman-teman dan pikiran. Kalau pikirannya ditumpuk-tumpuk terus, hal-hal yang toksik nggak dibuang gitu, akhirnya ruwet sendiri nih teman-teman ya, banyak konflik, rungsing gitu. Dan lebih sering-sering ke go outside ya, jadi keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari sangkar burung ya, sangkar emas kamu ya teman-teman ya. Coba lihat, lebih memahami wawasan atau ilmu-ilmu yang sudah kamu masukkan ke dalam pikiran kamu gitu. Lebih banyak energi positif yang kamu masukkan, lebih lebih masukkan hal-hal positif di dalam diri kamu, atau afirmasi positif, aku tuh sehat, aku tuh penuh kelimpahan. Misalkan itu belum terjadi juga gitu teman-teman, sering-seringlah berafirmasi positif. Terus berasumsi positif walaupun itu belum terjadi gitu. Misalkan aku cantik, aku sehat, aku bahagia, aku luar biasa, aku penuh energi gitu. Aku selalu diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Jadi gunakan kata-kata positif. Sugestikan energi positif di dalam dirimu. Jadi kamu tuh punya kepositifan gitu loh. Dan energi positif selalu hadir buat kamu. Aku berlimpah, aku semakin beruntung, aku semakin bahagia. Walaupun mungkin saat ini belum terjadi, kamu sering-sering seperti itu tiap hari ya, itu akan jadi habit. Akhirnya kamu merasa ya memang aku bahagia gitu, ya memang aku layak untuk dicintai, ya memang aku berkelimpahan gitu ya. Jadi hiduplah di present moment ya teman-teman, hidup di saat ini gitu. Ketika hidup saat ini tuh akhirnya kita hidup di detik ini gitu loh.
Kalau di detik ini berarti kita tuh banyak bersyukurnya, masih bisa bernafas, bisa berjalan, masih bisa melakukan aktivitas gitu. Tapi kalau kita hidup di masa lalu, mungkin masa lalu banyak trauma masa lalu, banyak kesedihan, banyak kesulitan. Akhirnya kita jadi down. Hidup di masa depan itu belum terjadi, teman-teman. Kita kayak kalau hidup di masa depan belum terjadi, tapi kamu udah khawatir padahal belum kejadian gitu. Jadi penuh kecemasan ya. Jadi hiduplah di saat ini supaya kamu lebih banyak bersyukur dan berterima kasih dengan apapun yang diberikan Tuhan kepada kamu. Oke, ini pesan untuk Cancer ya di bulan Juni 2022. Terima kasih sudah menonton Cancer. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam damai, namaste. Bye-bye.